Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan teks eksposisi yang kita harus bisa membuat langkah-langkah penyajiannya. Buku yang kita gunakan tetap dengan buku Bahasa Indonesia edisi 2017. Lihat halaman 84 dan sampai dengan halaman 89. Ayo silakan dibuka buku halaman 84 sampai dengan halaman 89. Dalam pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lain. Nah, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyu wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anak, mengingatkan struktur teks eksposisi. Kalau di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kita menelaah, teks eksposisi itu strukturnya ada 3, yaitu menyajikan tesis. Ya, tesis itu isinya adalah tentang isu atau masalah ataupun suatu pernyataan yang bersifat umum. Itu terletak yang paling atas. Lalu yang kedua, rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta yang menguatkan. Jadi di rangkaian argumentasi ini nanti ada pendapat-pendapat yang disampaikan, fakta yang disampaikan, sehingga menuju di bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan dari wacana teks eksposisi. Itu ada tiga struktur yang harus kita perhatikan. Oke anak-anak, langkah-langkah penyajiannya sebagai berikut. 1. Menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Jadi isunya harus ditentukan dulu. Apa isu yang akan dibahas? Nah, tentunya isu yang akan dibahas itu adalah yang terbaru atau ngetren di saat itu. Lalu yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sebuah pengamatan lapangan. Nah, ini mencari sumber dulu, sumbernya harus banyak, karena nanti kalau kita tidak memiliki sumber yang banyak, nanti waktu kita akan menyajikan di bagian argumentasi, kita akan kesulitan. Lalu langkah yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Ya, didaftar. Topik-topik yang akan diangkat itu apa? Itu nanti diletakkan di gagasan utama. Nah, dari situ nanti akan diperjelas lagi di gagasan penjelas berikutnya. Sehingga teksnya akan menjadi teks yang utuh. Mulai dari tesis, argumentasi, atau argumen yang disampaikan di situ, lalu di paling akhir itu ada penegasan ulang itu tadi, itu utuh. Oke
Oke, lalu kebahasaan yang digunakan, kemarin juga sudah diterangkan. Kebahasaan yang digunakan di teks eksposisi itu yang pertama menggunakan kata-kata teknis. Jadi kata-kata ilmiah atau kata-kata kajian yang ada di dalam bahasan yang diangkat itu. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Nah, ini misalkan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, ya dan seterusnya itu. Itu kata-kata yang berhubungan dengan argumentatif. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata kerja mental atau mental perba. Nah, ini seperti kata diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, ya, dan menyimpulkan. Nah, begitu itu merupakan kata-kata kerja mental itu. Lalu yang keempat menggunakan kata-kata perujukan. Jadi misalnya berdasarkan data, ini berarti menurut fakta itu, lalu merujuk pada pendapat, nah itu juga apa yang disampaikan oleh ahli, merujuk pada pendapat itu, menyampaikan fakta juga. Lalu menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, itu kata-kata persuasif itu, kata-kata rayuan atau kata-kata mempengaruhi. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotasi. Kata denotasi itu adalah kata yang maknanya masih asli, maknanya masih yang sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan atau penambahan makna, jadi masih asli itu tadi. Beda dengan kata yang konotasi. Kalau kata konotasi itu maknanya adalah kata yang sudah memiliki makna ganda atau makna yang lain, begitu. Oke, lalu ini tugasnya. Tulislah sebuah teks eksposisi yang berkaitan dengan isu pendidikan di masa pandemi. Nah, ini yang paling aktual itu. Lakukan langkah-langkah pengembangannya sebagai berikut. 1. Bacalah berbagai sumber, berarti yang berkenaan dengan pendidikan di masa pandemi itu sumbernya. Baik itu berupa surat kabar, internet, atau buku-buku yang menjelaskan ini masalah pendidikan di masa pandemi. Lalu yang kedua, lakukan pula pengamatan terhadap masalah pendidikan di masa pandemi. Lalu yang ketiga, catatlah hal-hal penting, baik yang kamu dapatkan melalui membaca maupun kegiatan pengamatan itu. Nah, ini untuk pengembangan topik itu nanti. Lalu yang keempat, susunlah catatan itu ke dalam kerangka yang berlaku di dalam teks eksposisi, yakni terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam kerangkanya teks eksposisi. Yang paling awal tesis, lalu rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Terus kembangkanlah kerangka itu menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap dengan memperhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaannya. Tadi kaidah kebahasaannya itu tadi harus diperhatikan juga. Ya, oke. Alhamdulillah anak-anak. Demikian penjelasan tentang menyajikan teks eksposisi. Nanti hasil menulis teks eksposisi silakan dikirim ke Edmodo untuk mendapatkan penilaian. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan bertanya lewat Edmodo. Lalu terima kasih dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.